Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini ya judulnya ya. Ada selubung tutupi hati setiap membaca Taurat. Ada selubung hati setiap baca Taurat ya. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta ya. Apakah saya masih suka membaca Taurat? Baca. Ada selubung hati enggak? Enggak. Ya, enggak. Bisa paham Pak membaca Taurat? Paham. Taurat itu apa saja? Ya, kita ikutin Alkitab. Lukas 24 ayat 44 harus tertulis apa yang ada tentang aku yang ada di dalam Taurat Musa. Kemudian Mazmur dan kitab para nabi, itulah perjanjian lama yang disebut kitab suci. Ya. Alkitab perjanjian lama ya. Oke, setiap membaca Taurat ya, ada selubung hati ya. Mari kita baca misalnya ya 2 Korintus 3 ayat 15. 2 Korintus 3 ayat 15. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Mengapa begitu? Dijelaskan di ayat 14-nya. Sebab hanya Yesus Kristus yang dapat menyingkapkan selubung itu. Bukan soal hafal ayat Alkitab, bukan soal ilmu teologimu yang tinggi. Kamu menjadi ahli teologi. Perhatikan baik-baik. Kalau pikiran tidak dibuka oleh Yesus, mustahil bisa baca, bisa paham baca Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sehingga tadi di dalam 2 Korintus 3 ayat 14 ditegaskan, hanya Yesus Kristus yang bisa membuka pikiranmu. Demikian pula linknya ke dalam Lukas 24 ayat 45. Yesus membuka pikiran, mengerti kitab suci. Yesus yang membuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci, bukan untuk menghafal ya. Ya, untuk mengerti kitab suci, sebab hanya Dia yang bisa menyingkapkan rahasia ya segala firman-Nya. Lalu cara mudahnya adalah kita buktikan terbalik saja. Saya sih menyarankan pembuktian terbalik. Baca dulu Revelation, penyingkapan, yaitu Wahyu. Ya, 2 Korintus 3 ayat 15 membuktikan bahwa memang benar Yesuslah yang memberi ilham penulisan kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. 2 Timotius 3 ayat 16. Sehingga bagi Anda yang tidak dibuka pikiran mengerti kitab suci, Anda mustahil bisa paham. Sepertinya ada selubung hatimu yang memahami, yang akhirnya tidak bisa memahami kitab suci. Baik, mari kita lihat contoh-contohnya. Apakah Anda masih suka membaca perjanjian lama? Suka, Pak. Bahkan sampai kitab Ibrani kami suka baca, Pak. Aku mau nanya nih. Ketika Anda membaca kitab Ibrani yang sok pinter kan, akhirnya kalian itu sok merasa pinter. Aku ngerti bahasa Ibrani. Aku mau nanya, ketika kamu membaca Alkitab yang bahasa Ibrani itu, Allah itu esa artinya apa? Esa itu kesatuan, Pak, bukan satu. Gara-gara kamu sok pinter kata echad gitu. Ya, Ulangan 6 ayat 4, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa ya. Adone Elohino, Adone Echad. Gara-gara kata Echad lalu kamu tafsir. Echad itu bukan satu, Pak, tapi kesatuan. Kalau satu itu Yahid. Nah, itu kata siapa? Esra Soru gitu ya. Esra Soru itu
demen baca Perjanjian Lama, bahkan demen baca kitab-kitab berbahasa Ibrani. Ujung-ujungnya Allahnya tidak satu. Ayo, aku nantang semua yang membaca Alkitab Ibrani. Semua pembaca Alkitab yang memakai teks asli bahasa Ibrani. Aku mau nanya, Allahmu satu apa kesatuan? Kesatuan, Pak. Tritunggal. Nah, itu dia. Jadinya kan Tritunggal Maha Sesat, no? Ayo. Saya tantang nih semua Anda yang sok pinter, sok memakai Ibrani asli, Pak. HTD itu tidak pernah berani diajak debat memakai Alkitab asli, sebab kamunya mampet. Saya nggak perlu capek-capek membaca Alkitab Ibrani, udah aja baca Indonesia diterjemahkan sama LAI. Pasti benar. Allahnya satu apa kesatuan? Satu. Galatia 3 ayat 20, Allah yang satu. Roma 10 ayat 12, satu, bukan kesatuan, bukan unity, bukan oneness, tapi one. Ya. Aku nanya lagi ya. Jadi seperti Esra Soru itu kan sok pamer bahasa Ibrani. Kesimpulannya apa? Allahnya kesatuan, Tritunggal toh. Ayo. Aku mau nanya, Anda yang suka sok paling demen baca Taurat ya toh, baca kitab Musa ya, bukannya nggak boleh ya toh, tapi kan udah ditulis di sini ada selubung kecuali Anda dibuka oleh Yesus. Terus Anda baca kitab itu. Aku mau nanya, Yahweh, Tuhan huruf besar semua itu siapa? Oh, itu Allah, Pak. Lah iya siapa? Ya, Allahnya orang Israel. Yesus atau bukan? Bukan, Pak. Yesus roh atau bukan? Bukan, Pak. Nah, ada selubung yang menutupi hatimu ketika kamu membaca Taurat Musa. Sudah jelas Tuhan huruf besar semua itu punya kitab di dalam Keluaran 32 ayat 33. Kalau kamu berdosa, namamu aku hapus dari kitabku. Kitab apa itu? Kitab kehidupan di dalam Wahyu 21 ayat 27 jelas bahwa Tuhan huruf besar semua, Yahweh itu punya kitab kehidupan. Siapa dia? Yesus. Kalau Anda demen membaca Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama Ibrani seperti MJM, Esra Soru, dulu Yosua Tewuh juga ya. Pasti semua orang yang belajar teologi pasti otaknya didoktrin kamu harus baca Ibrani. Jangan percaya LAI, coba. Gawat nggak saudara? Semua pengajaran teologi disuruh belajar sendiri Ibrani, jangan percaya LAI. LAI itu salah terjemahan. Makanya semua pendeta lulusan teologi mengatakan bahwa Yahweh itu bukan Yesus roh. Padahal jelas dia punya kitab. Dia yang awal, yang akhir. Yesaya 44 ayat 6. Ya toh? Dia adalah juru selamat berapa ya? Saya agak lupa saya ya. Penebus juru selamat 4429 kalau nggak salah. Tapi Yesaya juga itu. Seingat saya ayatnya 226. 4426 kalau tidak. Penebusmu adalah juru selamatmu. Jadi Tuhan Yahweh itu penebus juru selamat jelas Yesus. Tapi semua pendeta teologi yang membaca Alkitab sok pinter memakai Ibrani dan menolak terjemahan dari LAI, ada selubung di dalam hatinya. Sehingga tidak tahu bahwa Yahweh itu adalah Yesus roh. Nggak tahu. Ya. Aku mau nanya nih, Anda yang sok Ibrani, ya, yang sering membaca Taurat Musa, ya, pasti hatimu terselubung. Aku mau nanya, ketika Yesus lahir, masih ada nggak yang nyembah Yahweh? Lu pertanyaan sederhana toh? Ngotot dia. Ya. Padahal sudah jelas bahwa Allah dibentuk, yaitu Yahweh dibentuk di dalam Yesaya 43 ayat 10. Jadi ketika Yesus lahir, tidak ada lagi yang nyembah Yahweh. Ya, nggak ada. Maria ibu Yesus, Zakaria imam waktu itu nyembah Tuhan Allah Maha Kuasa Allah Israel di dalam Lukas 1 ayat 47, 49 ayat 67. Sejak Yesus lahir tidak ada yang nyembah Yahweh, berarti agama Yahudi sudah stop. Loh.
Kalau orang yang dibuka pikiran mengerti kitab suci, ngerti bahwa Yahudi itu sudah stop. Lawang Allahnya saja sudah dibentuk jadi manusia kok. Namanya Yesus. Nanti berlanjut ke kekristenan. Ya, hari ini Anda masih jadi Yahudi, agama expired itu. Ya. Oke, itu kan di perjanjian lama. Aku mau nanya nih pendeta-pendeta perjanjian baru. Ya. Nggak cuma perjanjian lama loh, perjanjian baru juga loh. Aku mau nanya, Allahmu siapa? Pasti kamu jawab Bapa tuh. Ya. Puluhan tahun kamu belajar teologi, ya. Semua yang belajar teologi selalu mengatakan Allah itu Bapa. Ya. Kamu tabrak-tabrak itu ada banyak ayat. Ya. Makanya saran saya kitab Wahyu dulu kalian baca. Ya, ada selubung yang menutupi hatimu ketika kamu membaca baik Taurat maupun Perjanjian Baru, sehingga kamu tidak paham mengerti kitab suci. Yesus yang Allah kamu rendahkan cuman jadi putra, sementara Bapa yang tidak pernah jadi Allah. Bapa itu kiasan Yesus Allah, yang jadi Allah Bapaknya apa Yesusnya? Yesusnya. Ya, tidak pernah ada Bapa disembah sebagai Allah, yang ada itu Bapakku, Bapakku, Bapamu, yaitu Allahku, Allahmu. Kalau Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yohanes 11 ayat 25 ya. Kalian ada selubung kan? Nah, makanya semua gereja di Indonesia ini teriak-teriak Yesus. Aku percaya Yesus, tapi yang disembah Bapa. Ada selubung di dalam hatimu. Ayo cek. Ya, Esra Soru, apalagi Esra Soru, ya, Niko Nyotora Harjo, ya, siapa lagi, ya, Erastus Sabdono, Stephen Tong, ya, Gilbert Lumoindong, ya, Yusua Tewu. Aku mau nanya, kalian puluhan tahun jadi pendeta belajar teologi, pasti hatimu terselubung, tidak bisa paham bahwa Allah itu Yesus Kristus. Allahmu sopo? Yusua Tewu, siapa Allahmu? Bapa dalam nama Yesus. Gilbert, siapa Allahmu? Bapa dalam nama Yesus. Niko Nyotora Harjo, siapa Allahmu? Bapa dalam nama Yesus. Esra Soru juga begitu, Erastus Sabdono juga begitu. Henry Tandianta, siapa Allahmu? Yesus Kristus. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Siapa juru selamatmu? Yesus Kristus. Siapa yang duduk di tata surga? Yesus Kristus. Ada Bapa nggak, Hen, di surga? Kagak ada. Tak kasih hadiah 5 miliar, belum ada yang bisa jawab. Ya, tunjukkan ayat aja, tapi keluar-keluar aja semua itu. Semua itu keluar-keluar aja. Anda bisa nunjukin ayat ada Bapa di surga? Nggak ada. Nah. Ada selubung di dalam hatimu ketika kamu membaca Taurat, termasuk membaca Perjanjian Baru di era sekarang. Ya. Karena di dalam Lukas 24 ayat 45 hanya Yesus yang membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Yesus yang memilih kita semua jadi alat pilihannya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Glory, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya padamu. Yesus, kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah untukmu. Yesus, kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Tuh, Kristen itu. Ya, kalau pendeta-pendeta teologi ya Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Puluhan tahun belajar teologi, ada selubung hati yang menutupi hati dan pikiranmu sehingga kamu tidak paham kitab suci. Padat, singkat, dan clear, memang benar. Apalagi para pendeta yang sok Ibrani, ya, sok Yunani, sok pinter, lalu mengatakan LAI jangan dipakai, LAI itu salah terjemahan. Semua pendeta teologi diajari menentang LAI, satu-satunya Alkitab yang terbit di Indonesia, yang diakui secara resmi anggota United Bible Society. Semua kalau Anda belajar teologi, Anda disuruh nentang.
Sehingga yang Anda pakai apa? Yang Ibrani aja. Makanya Allahmu tidak satu, tapi kesatuan. Nggak pernah ada Anda yang membaca kitab Ibrani pikiranmu dibuka sehingga Allah itu Yesus. Nggak pernah bisa. Anda yang sok Ibrani, gitu. Ya, sok Ibrani, sok membaca Ibrani, sok membaca Taurat, gitu. Ada selubung di dalam hatimu. Tidak pernah bisa ujung-ujungnya Yesus Allah. Nggak pernah bisa. Pasti Allahmu bukan Yesus. Kalau tidak Yahweh ya Bapa. Yang masih Ibrani-Ibranian ortodok Allahnya Yahweh. Ya, Saksi Yehova Yahweh, nanti ortodok ya sudah Bapa. Wah, nggak jelas ya. Nggak pernah ada yang Yesus Kristus. Ini bukti bahwa 2 Korintus 3 ayat 15. Ada selubung yang menyelubungin hati dan pikiranmu ketika kamu membaca Taurat Musa. Nggak cuma Taurat Musa, termasuk Perjanjian Baru. Dan itu dibuktikan. 200.000 pendeta dan Romo. Pak, kok Romo nggak dibahas? Romo nggak pernah baca Alkitab. Serius, serius. Aku mau tanya Romo pernah baca Alkitab? Enggak. Ya kalau khotbah saja pura-pura baca Alkitab. Padahal yang dibaca tiap hari itu tulisan-tulisan filsafat. Filsafat semua dan ajaran gereja. Ya. Jarang yang baca Alkitab, hampir jarang. Khotbah doang nyomot-nyomot ayat Alkitab. Ya. Pada tingkatan clear, kembali ke Alkitab yuk. Ya. Kalau kamu kembali ke Alkitab, udah akui Alkitab LAI sebagai satu-satunya Alkitab, anggota United Bible Society. Teologi itu harusnya tidak boleh diajarkan. Teologi sebaiknya dilarang diajarkan di Indonesia. Gara-gara teologi, ya toh, Allah itu Echad itu 3 tapi 1. Lalu Allahmu pasti bukan Yesus. Anda yang belajar teologi, Allahmu bukan Yesus. Padahal ayat Alkitab mengatakan Allah itu Yesus. Ya, nyimpang banget toh, nyimpang banget. Ada selubung di dalam hati. Yes, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Yang suka maki-maki saya, ilmumu itu cetek. Yang suka maki-maki saya, tantang debat nggak akan berani kamu. Ya, cetek ilmumu. Ya, belajar, lebih baik belajar. Ya, kamu itu maki-maki karena kamu tidak ngerti Alkitab. Karena di teologi itu diajari mata kuliah maki-maki, mata kuliah maki-maki, mata kuliah muter-muter, mata kuliah tegar tengkuk. Itu ada di dalam pelajaran teologi. Maka sebenarnya teologi itu dilarang diajarkan di Indonesia. Gara-gara teologi kekristenan jadi kayak gini nih. Coba baca Alkitab. Yesus Kristus satu-satunya. Haleluya, amin.